Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Salah satu syarat dari mengusap khufain, sepatu yang di atas mata kaki, sepatu boot dan sejenisnya itu harus dimungkinkan untuk berjalan. Khufainnya ini bisa untuk berjalan. Kalau jebol misalnya atau rusak berarti kan nggak bisa untuk jalan. Makanya di sebagian hadis itu Nabi bahkan memakai kaos kaki diusap. Kaos kaki tawaddu'a Rasulullah SAW bimasul mama sahal jawrobain wanak lain hadisnya itu. Nabi mengusap dengan kaos kaki dan sandal. Nah, itu berarti kaos kaki yang memenuhi syarat, yang di atas mata kaki, yang menutupi wajibnya membasuh kaki. Sebagaimana ketika orang pakai imamah ya seperti ini imamah. Ini juga ada pendapat yang boleh nggak melepas, kalau mengusap kepala cukup diusap imamahnya ketika wudhu. Termasuk kaos kaki. Kalau memang kaos kakinya ini bisa untuk berjalan dan menetapi syarat, tidak tembus kulit, tidak kelihatan kulit, ini nanti bisa memenuhi syarat sebagaimana mengusap khufain. Kalau mazhab lain membolehkan mazhab lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam Majmu' Imam Nawawi itu juga memberi dua syarat kalau kaos kaki itu. Yang pertama ini salah satunya adalah tatabu'ul masyi, bisa untuk jalan. Yang kedua ini menutupi kulit, seluruh bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh kaki sampai mata kaki. Litaradduti musafirin fi hawaijihi min hatin watir halin. Kalau musafir ini dia memang butuh untuk naik turun, nggak dilepas. Mayukhadu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyaini bihaitsu yamna'ani nufudal ma'i. Diambil dari perkataan musannif ini berarti ada syarat harus kuat ini, sekira bisa mencegah tembusnya air. Berarti kalau kaos kaki yang mau mengikuti syarat ini kaos kaki yang tebal itu. Kalau yang tipis pasti tembus air. Wa yustaratu aidan taharutuhuma. Kalau dari kulit sudah pasti, kalau dari kulit. Semacam sepatu boot itu kalau itu pasti nggak tembus air kalau itu. Wa yustaratu aidan taharutuhuma. Jadi ini memudahkan orang, jadi kalau kerja misalnya pakai sepatu model seperti itu atau bepergian nggak perlu dilepas-lepas. Yang penting kemarin sarannya ketika memakai pertama kali sudah wudhu, sudah suci. Disyaratkan juga harus suci. Kalau ini ada najisnya ya nggak sah. Kalau di sini mungkin sulit menjaga, banyak kotoran. Kalau di padang pasir di Arab ini kan jarang ada kotoran. Atau di tempat-tempat yang bersih, tempatnya para pekerja itu sering pakai sepatu model seperti itu, pekerja bangunan misalnya. Nah, ini boleh dia pakai keringanan ini. Walau la bisa hufan fauqa hufin lishtadil bardi masalan fa in kana ala sholihan lil masjid dunal asfali sohal masu alal a'la. Kalau ada orang pakai double muzah ini, kaos kaki misalnya double 2 misalnya,
Karena saking dinginnya di Arab musim dingin sekali. Musim panas pun panas sekali, musim dingin pun dingin sekali. Hanya dipakai 2 lapis ini. Bagaimana ini? Kalau yang atas ini memang layak diusap, tidak berlubang, tidak sobek, tidak rusak, ya cukup diusap yang atas. Wa in kanal asfalu sholihan masjidul a'la fa masal asfala soha, atau yang atas jebol, yang atas rusak, nggak layak diusap, tapi yang bawah kuat. Hanya yang atas ini hanya sebagai dobelan, hanya sebagai penghangat mungkin. Yang bawah ini yang layak, juga ini sah. Yang diusap syaratnya yang bawah. Mungkin bagian berlubang itu dia pakai double, yang lubangnya ini yang diusap, hanya yang kena yang bawah ini juga boleh. Soha awil a'la fawasolal balala lil asfali soha, atau dia ngusapnya yang atas nggak layak, tembuslah sampai yang bawah, ini juga sah. Ingkosodal asfala, kalau tujuannya mengusap yang bawah, karena yang atas nggak layak. Dan tadi syaratnya harus yumkinu tatabu'ul masyi, harus dimungkinkan untuk berjalan ini. Kalau nggak layak, bedah, sobek, berlubang misalnya, kan nggak layak berarti. Tapi dia tujuannya yang bawah, sah. Au qasadahu mama'an, la. Tapi kalau dua-duanya yang dituju, wong nyata-nyata yang atas itu sobek, bedah, rusak, kok dia tujuannya mengusap ini, dua-duanya saya usap, nggak sah. La ing qasadal a'la. Oh ini salah, saya salah. Au qasadahu mama'an, kalau dia tujuannya dua-duanya, atas bawah, sah. La ing qasadal a'la faqat, tidak sahnya itu kalau dia tujuannya yang atas saja. Karena yang atas ini tadi sobek, bedah, rusak, tidak layak. Kalau tujuannya bawahnya saja sah, dua-duanya sah. Yang enggak sah kalau dia tujuannya yang atas saja. Fakot, ini yang enggak sah. Wa illam yaksid wahidan minhuma bal qasdal masafil jumlati ajza fil asoh. Kalau dia niatnya begini, saya enggak niat atas, enggak niat bawah, pokoknya saya niat ngusap, mencari keringanan misalnya. Pokoknya saya niat ngusap. Fil jumlah itu pokoknya global. Saya enggak niat atas bawah, pokoknya saya niat ngusap. Ini menurut asoh sah, menurut pendapat yang kuat sah. Muqabil asoh tidak sah berarti. Muqabil asoh ini lawannya yang asoh berarti tidak sah. Kalau yang asoh yang kuat sah. Kenapa yang kuat ini sah? Karena dia tujuannya menggugurkan kefarduan membasuh kaki dengan mencari keringanan musab. Dan dia sudah sampai sesuai tujuan. Yang mengatakan muqabil asoh yang mengatakan tidak sah karena dia tidak ada tujuan. Padahal yang atas tidak layak. Wa yamsahul muqimu yauman walatan wa yamsahul musafiru saat ayamin belayalihina. Kalau orang mukim di rumah dia pakai kaos kaki tebal misalnya, terus mau diusap, sedang sakit mungkin, diusaplah, boleh itu selama 24 jam, sehari semalam, sholat 5 waktu dia nggak perlu melepas, atau pakai sepatu boot, nggak perlu dilepas sehari semalam. Setelah sehari malam harus dilepas. Kalau musafir boleh sampai 3 hari 3 malam. 24 jam kali 3 berapa? 72 apa? 72 jam berarti. Dia boleh selama 72 jam, 3 hari berturut-turut, 3 hari 3 malam. Sholatnya berarti 5 kali 3, 15 sholat. Dia nggak perlu melepas kaos kakinya atau sepatu bootnya ini. Yang tebal tapi kalau kaos kaki. Al-muttasilati biha bilayalhina al-muttasil biha sawaun taqaddamat au ta'akharat. Menghitungnya ini beserta malam, meskipun malam dulu baru siang atau siang dulu baru malam. Itu maksudnya taqaddamat atau ta'akharat itu begitu.
malam, siang, malam, siang, malam, siang. Atau siang, malam, siang, malam, siang, malam. Wabtidaul muddati, sekarang 3 hari 3 malam atau sehari semalam bagi yang mukim itu, cara menghitungnya bagaimana? Ibtidaul muddah, dimulainya itu tuh sabu min hina yuhditsu. Dimulai dari hadas. Misalnya dia ini wudunya kuat. Dia kalau wudu kuat gak batal. Seperti ulama dulu itu kan kuat wudunya jarang batal karena makannya sedikit, minum sedikit. Jadi jarang kamar mandi, jarang kentut, jarang kencing. Tapi kalau orang makan minum banyak ya pasti sering batal, sering hadas. Karena ulama dulu bisa wudu 40 tahun, sholat subuh dengan wudu isya. Nah, karena berarti makannya sedikit. Nggak tidur, nggak makan, nggak banyak makan, nggak banyak minum. Nggak ngentot-ngentot, nggak hadas, nggak kamar mandi, nggak apa-apain itu. Masya Allah. Nah itu menghitungnya bagaimana? Dimulai dari hadas, bukan dimulai dari pakai muzahnya itu. Ya misalnya wudhu pagi hari, hadasnya sampai malam. Ya malamnya itu baru dihitung. Aiming kido il hadasil ka ini ba'da tamamil lubsil hufain. Dihitungnya sehari semalam dimulai dari hadasnya dia. Kalau dia mukim atau 3 hari 3 malam musafir ya dimulai dari hadasnya dia ketika dia sudah selesai memakai hufain. La minib tidak il hadasi. Tidak dimulai dari awal hadas. Apa bedanya ingkida'il hadas dengan ibtida'il hadas ini? Sedikit. La min qida'il hadas. La min ibtida'il hadas. Misalnya dia beraknya di kamar mandi sampai 3 jam berarti. Selesainya ingkida'il hadas 3 jam baru dihitung. Tidak dimulai dari ibtida'. Walamin waktil lemasi, walamin ibtida'il lubsi. Tidak dihitung dari waktunya mengusap. Tapi dari selesai hadas, selesai kencing, selesai kentut, selesai berak, baru dihitung. Juga tidak dimulai dari awal memakai. Seperti tadi itu. Wal asi bisafar wal haimu yamsahani. Jadi dalam kaidah fikih itu ar-rushah latunatu bil ma'asi. Rushah itu tidak boleh digunakan oleh orang-orang yang bermaksiat. Orang kalau pergi boleh qashar, boleh jamak misalnya. Orang kalau pergi boleh tidak puasa kalau perginya di atas jarak masafatul qashar, jarak boleh qashar. Itu namanya keringanan. Termasuk ini, orang itu kalau pergi boleh mengusap muzah sampai 3 hari 3 malam. Ini keringanan. Tapi keringanan tidak boleh untuk orang maksiat. Wal asi bisafar, perginya untuk melihat konser musik misalnya, namanya asi bisafar. Ada asi bisafar, ada asi fisafar. Kalau fisafar boleh. Dia perginya itu untuk kebolehan, untuk berdagang, untuk berziarah, sunnah malah. Tapi di tengah jalan dia nggak ada niat mau maksiat, tapi di tengah jalan dia maksiat. Lihat aurat misalnya. Di tengah jalan dia maksiat, namanya fis safar. Nah yang nggak boleh itu kalau bis safar, memang perginya untuk maksiat. Walhaimu yamsahani, termasuk orang yang tidak boleh mengambil rukhsah ini adalah orang yang pergi tanpa tujuan haim. Kamu mau pergi kemana? Mengembara misalnya. Nggak jelas tujuannya mau kemana. Ini juga hukumnya sama seperti orang mukim. Berarti bolehnya hanya sehari semalam. Yang maksiat juga sama.
Seperti orang mukim, bolehnya hanya sehari semalam. Karena nggak boleh mengambil keringanan Allah. Orang kalau maksiat juga nggak boleh jamak pergi, nggak boleh membatalkan puasa, nggak boleh mengkosor. Wa daimul hadasi idza hadasa ba'da suhufi hadasan akhara ma hadasi daim. Qabla yusalliya bi fardhon yamsahu wa yastabihu maka yastabihu lau bagatuhul ladzi la bisa alaihi khufaihi. Wa huwa fardun wa nafilu. Orang yang daimul hadas, selalu hadas, misalnya orang laki-laki ya beser, kencing, ambeien, keluar terus darahnya dari tubuhnya itu. Kalau beser kencing ya kencingnya nggak bisa dikendalikan keluar. Atau kalau perempuan misalnya orang yang istihadah keluar darah kotor, ini kan dia hadas terus. Orang yang seperti itu namanya daimul hadas. Ini orang yang tidak normal. Orang kalau normal hukumnya normal. Orang kalau tidak normal hukumnya ya tidak normal. Orang yang seperti itu nanti hadas yang daimnya tidak dianggap hadas. Maknanya kalau dia misalnya beser kencing, otomatis tidak dihitung tadi itu dari hadas kencingnya, tapi hadas yang lain, misalnya hadas kentut, itu baru dihitung mulai mengambil keringanan itu. Nah dia biasanya kencing, atau kalau dia ini ambeien, maka dengan hadas lain bukan dari keluar darah dari tubuhnya itu, atau mungkin keluar apa itu usus itu bolnya keluar dari tubuhnya itu bukan, tapi dari hadas yang lain, dari hadas tidur misalnya kan hadas itu. Orang yang istihadah perempuan darah kotor itu juga nggak dihitung dari hadas istihadahnya. Nah ini nggak bisa dikendalikan, itu keluar terus, hadasan akhor harusnya. Sebelum dia sholat fardu, jadi orang daimul hadas itu kan hukumnya lemah, dia hanya boleh satu sholat, satu fardu. Sebagaimana orang tayamum. Orang tayamum itu hanya boleh satu tayamum untuk satu fardu, nggak boleh dua fardu. Misalnya sholat maghrib sudah tayamum, nanti isya harus tayamum lagi. Tapi kalau sholat sunnah berapapun boleh, 1000 rakaat atau lebih boleh. Kalau sunnah-sunnah yang lain buat baca Al-Quran, pakai tayamum yang tadi boleh. Tayamum hadas pun begitu. Jadi kalau memang dia masih sholat yang itu, yang satu fardu ya silahkan. Falau sholat biduli fardun qabla ayahdasa masa wastabana filafakot. Tapi kalau dia sudah sholat fardunya sudah dilakukan, dan itu dia baru hadas, maka dia tidak boleh sholat fardu lagi dengan mengusap, tapi hanya boleh untuk yang sunnah-sunnah saja, karena sudah gugur satu fardunya. Paham? Fa'in masa syahsu fil hadori tsumma safaro au masa fi safari tsumma aqama qabla mudi yaumin latin atamma masha muqimin. Tadi dikatakan orang mukim itu sehari semalam. Orang musafir 3 hari 3 malam. Sekarang kalau dia ini pertama dia mengusapnya ini masih di rumah. Setengah hari misalnya atau sehari. Belum sampai sehari lah. Terus dia pergi. Atau dia ini pergi belum sampai 3 hari 3 malam pulang. Yang penting belum 24 jam. Belum 24 jam. Maka nanti dia dianggap mukim. Jadi dia bolehnya hanya mengusap sampai 24 jam. Karena safarnya terhenti. Sudah bukan musafir lagi, sudah pulang. Atau dia sudah terlanjur seperti orang mukim baru safar. Maka dihukumi juga orang yang mukim. Wal wajibu fi masil khufi wal